Baik, Mister. Perkenalkan, saya atas nama Kristiani Orpahe, Prodi PAK dengan NIM 2202136 semester 6 dari kampus Sekolah Tinggi Agama Kristen Kupang. Sini saya akan mempresentasikan UTS Neuroteologi pertemuan kedua sampai ke-7. Mengenal otak manusia, sejarah dan pengertian neuroteologi. Neuroteologi juga dikenal sebagai ilmu saraf spiritual, adalah bidang multidisiplin yang menggabungkan ilmu saraf dan teologi untuk mempelajari hubungan antara otak dan pengalaman religius atau spiritual. Neuroteologi muncul sebagai bidang unik mencoba menjembatani ilmu pengetahuan dan agama. Neuroteologi adalah bidang ilmu yang relatif baru tetapi memiliki potensi besar untuk menjelaskan hubungan kompleks antara otak, manusia, dan spiritualitas. Dengan menggabungkan pendekatan ilmiah dan teologis, neuroteologi memungkinkan kita untuk lebih memahami pengalaman religius baik dari sudut pandang biologis maupun filosofis. Kita akan membahas mengenal otak manusia, sejarah neuroteologi, pengertian neuroteologi. Mengenal otak manusia. Otak merupakan salah satu organ yang fungsinya sangat penting bagi manusia. Otak terdiri dari beberapa bagian dengan fungsinya masing-masing. Setiap bagian otak memiliki tugas tertentu yang mempengaruhi sistem kerja berbagai organ dalam tubuh. Otak merupakan salah satu organ tubuh manusia yang paling kompleks. Organ ini terdiri dari banyak jaringan pendukung dan miliaran sel saraf yang paling berhubungan. Struktur otak manusia. Otak adalah pusat kendali tubuh manusia, terletak dalam tengkorak dan memiliki struktur dan fungsinya sendiri. Otak manusia memiliki berat sekitar 1.300 sampai 1.400 gram. Otak manusia memiliki bagian utama yaitu otak besar, batang otak, otak tengah, otak kecil. Cerebrum dibagi menjadi 3 bagian: spinocerebrum, vestibulocerebrum, cerebrocerebrum. Neuroteologi pada zaman Renaissance, pada zaman industri mengacu pada periode perkembangan pemikiran mengenai hubungan antara pikiran, otak, dan agama yang berlangsung dari Renaissance hingga zaman industri. Pada masa ini banyak filsuf dan teolog mulai lebih mendalami hubungan antara agama dan kesadaran manusia serta mencoba memahami bagaimana pengalaman religius berhubungan dengan proses otak dan psikologis. Pada masa Renaissance, para pemikir seperti René
Descartes mengemukakan pandangan dualistik tentang pikiran dan otak yang kemudian berpengaruh pada perkembangan ilmu saraf kognitif modern. Descartes memperkenalkan gagasan bahwa pikiran dan tubuh adalah entitas yang terpisah, tetapi pada saat yang sama berinteraksi satu sama lain. Perkembangan modern neuroteologi. Pengembangan konsep neuroteologi secara lebih spesifik mulai pada tahun 1970-an dengan karya Eugene d'Aquili bersama koleganya Charles Laughlin, Jr. dan John McManus. D'Aquili yang memiliki latar belakang sebagai psikiater dan antropolog adalah salah satu pelopor yang secara khusus menghubungkan fungsi otak dengan agama dan pengalaman religius. Penelitiannya menyoroti perkembangan evolusioner berbagai struktur otak manusia yang berkaitan dengan praktik religius yang ditemukan dalam literatur antropologis. Neuroteologi adalah cabang ilmu pengetahuan yang unik. Ia mempelajari secara sistematis kaitan antara otak dan teologi, atau antara batin, pikiran, dan agama. (12) Kunci konsep neuroteologi: otak, batin, kesadaran jiwa, agama, religiositas, spiritualitas, kepercayaan, iman, teologi, Tuhan, sains modern. Fungsi bagian otak dalam pengalaman religius dan kognisi. Fungsi bagian otak dalam pengalaman religius dan kognisi spiritual. Neuroteologi mengkaji bagaimana berbagai bagian otak terlibat dalam pengalaman religius dan spiritualitas. Berikut adalah bagian otak yang berperan penting: lobus frontal, lobus parietal, sistem limbik, gyrus cingulate anterior, talamus, hipotalamus. Masuk pada integrasi otak dan teologi. Meskipun Alkitab tidak secara eksplisit menyebut istilah otak, banyak kisah yang menunjukkan bagaimana pemikiran, refleksi, dan pengalaman spiritual seseorang berhubungan dengan otak. Pada Roma 12 ayat 2, ayat ini berbicara tentang transformasi pola pikir yang dalam ilmu saraf dapat dikaitkan dengan neuroplastisitas, kemampuan otak untuk berubah berdasarkan pengalaman pembelajaran. Daniel 1 ayat 17, dalam konteks ilmu otak, ini menunjukkan bahwa pemahaman dan kebijaksanaan melibatkan fungsi kognitif yang kompleks dalam otak, terutama di lobus frontal dan sistem memori. Lukas 24 ayat 14. Ini menggambarkan momen di mana para murid mengalami pencerahan yang dapat dikaitkan dengan aktivitas otak yang berhubungan dengan pemahaman dan refleksi mendalam. 2 Korintus 10 ayat 5, ayat ini menunjukkan bagaimana
manusia memiliki kendali terhadap pikirannya yang berkaitan dengan fungsi, regulasi emosi, dan kontrol diri dalam otak. Mazmur 139 ayat 14, keajaiban penciptaan otak. Ayat ini dapat dikaitkan dengan kompleksitas dan keajaiban kerja otak yang menunjukkan desain Tuhan dalam penciptaan manusia. Integrasi otak dan teolog memahami hubungan antara fungsi otak, iman, dan transformasi spiritual. Dalam banyak diskusi filsafat dan teologi, terdapat pandangan bahwa rasionalitas dan iman adalah dua domain yang terpisah. Rasionalitas yang berbasis pada fungsi kognitif otak dianggap sebagai ranah ilmu pengetahuan yang objektif, sedangkan iman dan pengalaman religius seringkali dipahami sebagai suatu yang subjektif dan transenden. Pandangan ini sejalan dengan dikotomi yang diajukan oleh filsuf seperti Immanuel Kant yang membedakan antara reason, akal, dan faith, iman, dan sebagai dua aspek berbeda dalam memahami realitas. Selain itu, pemikiran positivisme dalam filsafat ilmu juga cenderung menempatkan kepercayaan religius di luar ranah rasionalitas yang dapat diuji secara empiris. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang mengalami ketenangan batin setelah berdoa atau bermeditasi. Ini bukan hanya pengalaman emosional, tetapi juga memiliki dasar ilmiah. Penelitian oleh Richard Davidson pada tahun 2003 menemukan bahwa individu yang rutin melakukan praktik keagamaan seperti doa dan meditasi menunjukkan peningkatan aktivitas dalam korteks prefrontal kiri, bagian otak yang berhubungan dengan emosi positif dan kesejahteraan psikologis. Ini menjelaskan mengapa banyak orang yang mengalami penderitaan atau tekanan hidup dapat menemukan ketenangan dalam iman mereka, karena praktik keagamaan secara langsung mempengaruhi cara kerja otak dalam mengelola stres dan kecemasan. Penelitian dalam neuroteologi mengungkapkan bahwa pengalaman doa dan meditasi dapat mengubah struktur dan fungsi otak, meningkatkan konektivitas saraf yang terkait dengan refleksi diri, kesadaran spiritual, dan rasa keterhubungan dengan sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa keyakinan pada Tuhan tidak hanya merupakan konstruksi sosial atau kepercayaan metafisik yang tidak berdasarkan, tetapi juga memiliki dasar biologis yang nyata. Dalam konteks teologi Kristen, temuan ini menguatkan gagasan bahwa manusia diciptakan dengan kapasitas alami untuk beriman. Di dalam Kejadian 1 ayat 27 menegaskan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, yang dapat diinterpretasikan bahwa manusia secara biologis diprogram
untuk mencari dan mengalami Tuhan. Tatanan Allah dan otak manusia. Tatanan Allah menurut segala sesuatu pada mulanya berjalan secara teratur, seperti yang tersirat dalam Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh sangat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Manusia sebagai puncak penciptaan Allah yang segambar dan serupa dengan dia juga memiliki kemampuan untuk berpikir, berperasaan, menciptakan, dan kehendak bebas. Seharusnya manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, berproses menjadi manusia dengan kedewasaan rohani yang sempurna, sehingga dapat mengerti tatanan Allah. Maka sejak saat itu manusia harus terusir dari Taman Eden dan tidak ada satupun manusia yang luput dari dosa kecuali Tuhan Yesus. Oleh karena itu hanya dengan mengikuti tatanan Allah dalam proses penyelamatan manusia maka seseorang dapat diselamatkan dan mencapai standar kehidupan yang berkenan kepada Allah, yaitu hidup kudus. Nah, arti kudus yang dimaksud bukan hanya dengan tidak berbuat dosa karena melanggar hukum dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat, tapi tidak dapat berbuat dosa karena hidup sudah sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah, yaitu kehidupan kudus sebagaimana yang telah diperagakan oleh Yesus selama ia hidup. Tatanan Allah adalah tindakan Allah dalam memberikan providensia kepada manusia. Tatanan Allah ada dua, yaitu tatanan alam. Tatanan ini bukanlah peraturan yang secara langsung ditunjukkan kepada manusia untuk ditaati sebagai suatu peraturan, tetapi fakta dalam kehidupan yang pasti berlaku. Tatanan rohani. Tatanan ini merupakan tata perilaku manusia dalam berhubungan dengan Allah sebagai pribadi yang maha agung. Otak adalah salah satu organ yang penting dalam kompleks dalam tubuh manusia. Allah menciptakan otak dengan fungsi dan cara kerja yang luar biasa, sebab otak menjadi pusat pengendali segala aktivitas yang dilakukan oleh setiap organ dalam tubuh manusia, juga mengendalikan sistem saraf dalam tubuh manusia, juga mengendalikan sistem saraf pusat agar bisa bekerja secara normal. Untuk seseorang bisa mengerti dan dapat tunduk kepada tatanan Allah yang ada dalam diri, maka pengertian cara kerja otak yang benar akan membantunya memiliki cara pandang yang berbeda dalam menjalin hubungan dengan Allah. Otak merupakan susunan saraf yang merupakan jaringan yang berbentuk dari neuron yang saling berhubungan. Neuron-neuron tersebut membentuk jaringan saraf karena adanya pengalaman baru yang kita alami. Otak berubah dengan konstan dalam merespon informasi yang masuk dalam jumlah yang banyak dari luar. Banyak dari perubahan tersebut hanya sementara karena tidak terjadi di jaringan-jaringan saraf yang menyimpan memori jangka panjang.
Sistem saraf otonom ini menghubungkan otak dan tubuh. Pengaturan hubungan ini terjadi ketika pengendali otak yang disebut sistem limbik yang dapat dianggap sebagai pengendali emosi utama otak. Sistem limbik terdiri dari beberapa struktur berbeda yang memungkinkan kita untuk memiliki respon emosional yang berbeda. Struktur tersebut adalah amigdala, hipokampus, hipotalamus. Perintah Rasul dengan ilham Roh Kudus supaya kita memikirkan apa yang benar, yang mulia, yang suci, yang murni, yang indah, dan yang baik, yang patut dipuji. Bukanlah hanya suatu cara untuk menghibur diri. Maksud dari firman ini adalah supaya kita memfokuskan pikiran pada hal-hal tersebut sehingga terjadi perubahan dalam diri kita. Yesus pun mengajarkan bahwa kita dikenal dari kualitas buah yang dihasilkan. Buah yang dihasilkan sumber dari hati dan pikiran. Fungsi kuantitatif otak membantu kita dengan angka-angka yang berlimpah di seluruh teks kitab suci. Dalam hal agama dan spiritualitas, konsep biner seperti apa yang benar atau salah diatur oleh proses biner otak. Bagian otak yang berfungsi sebagai penyebab diaktifkan ketika kita berpikir tentang dan melihat sebab dan akibat di dunia. Berdasarkan pemaparan sistem kerja otak di atas, maka kita mengerti bahwa tatanan Allah dalam otak manusia tidak serta-merta membuat seseorang yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kehidupannya dapat menjadi manusia ilahi. Karya penebusan yang dikerjakan Tuhan Yesus adalah untuk menghapus dosa asal dan dosa yang dilakukan sebelum pertobatan, dan dosa yang kita akui dan tidak kita lakukan. Penebusan yang dilakukan Tuhan Yesus hanya membuka kesempatan untuk manusia kembali menjadi manusia yang berkodrat ilahi, yaitu manusia yang memiliki kehendak bebas. Otak dan kasih. Kasih memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik dalam kehidupan keluarga, persahabatan, maupun dalam kehidupan sosial secara luas. Oleh karena itu, mempelajari hubungan antara otak dan kasih tidak hanya memberikan wawasan tentang mekanisme biologis yang terjadi, tetapi juga membantu kita dalam meningkatkan kualitas interaksi sosial serta kesejahteraan emosional secara keseluruhan. Peran otak dalam kasih. Hubungan otak dan pengalaman kasih sangat erat, karena kasih bukan hanya sekadar perasaan, tetapi juga proses biologis, neurologis yang melibatkan berbagai bagian otak dan sistem saraf. Kasih melibatkan beberapa bagian otak utama: sistem limbik, oksitosin, mirror neuron cortex,
prefrontal. Otak memainkan peran penting dalam membentuk pengalaman empati menjadi dasar kepedulian dan kasih sayang dalam setiap hubungan emosional. Empati memungkinkan seseorang menyesuaikan emosinya dengan orang lain dengan cara memahami perasaan mereka. Fungsi amigdala, hubungan amigdala dan empati, peran korteks insula, mirror neuron dan empati. Moralitas adalah seperangkat nilai dan prinsip yang membimbing perilaku manusia dalam kehidupan sosial sehingga otak memiliki peran penting dalam membentuk, memahami, dan mengaplikasikan nilai-nilai moral tersebut. Kajian neuroscience membantu kita memahami bagaimana otak bekerja dalam membentuk moralitas, bagaimana emosi dan rasionalitas berinteraksi dalam pengambilan keputusan moral, serta bagaimana struktur otak berkontribusi terhadap perilaku etis manusia. Moralitas adalah seperangkat nilai dan prinsip yang membimbing perilaku manusia dalam kehidupan sosial. Otak memiliki peran penting dalam membentuk otak dan firman Tuhan. Lobus frontal bertanggung jawab atas pemikiran rasional, pengambilan keputusan, dan refleksi spiritual. Lobus parietal adalah bagian otak yang berfungsi untuk memproses informasi sensori luar seperti sentuhan, suhu, dan rasa. Lobus ini juga berperan dalam koordinasi indera, spasial, dan navigasi. Lobus temporal terlibat dalam pemrosesan bahasa dan ingatan terhadap firman Tuhan. Lobus occipital adalah bagian otak yang berfungsi untuk memproses informasi visual dari mata. Lobus ini berperan penting dalam pengenalan objek, wajah, dan lingkungan. Jadi firman Tuhan dalam Alkitab adalah suatu kebenaran mutlak yang masuk akal atau logis sehingga tidak dapat dibantah oleh siapapun, bahkan tidak dapat ditambah atau dikurangi. Jika ada yang membaca firman Tuhan dalam Alkitab dan mengatakan bahwa firman Tuhan dalam Alkitab tidak masuk akal atau tidak logis, maka orang tersebut tidak menggunakan logika atau kemampuan berpikir logis. Penerimaan dan pemrosesan informasi, refleksi makna firman Tuhan, respon dalam tindakan, penyimpanan, dan pembentukan karakter. Tanggapan mendengar, membaca, atau merenungkan firman Tuhan. Pemahaman menghubungkan dengan pengalaman, logika, dan pengetahuan sebelumnya. Refleksi makna firman dalam kehidupan pribadi. Aplikasi mengubah perilaku dan pola pikir sesuai ajaran Tuhan. Faktor yang mempengaruhi pemahaman firman Tuhan, contoh dalam Alkitab, cara mengoptimalkan
pemahaman firman Tuhan. Otak adalah struktur dan pusat pengaturan yang penting dalam memproses firman Tuhan, membentuk karakter, dan mendukung pertumbuhan iman serta transformasi spiritual. Otak dan kejatuhan manusia dan keselamatan. Cara berpikir merupakan ekspresi atau cermin dan dari proses berfungsinya belahan otak itu. Proses kerja otak dalam menerima, mengolah, dan mempresentasikan informasi tersimpul dalam cara seseorang merespon stimulus dan menghadapi tugas atau menyelesaikan masalah. Dampak dosa terhadap pikiran adalah manusia tidak bisa menemukan kebenaran dengan akal sehatnya, melainkan ia selalu gagal dalam melakukannya. Allah berdasarkan kerelaannya berkenan mengadakan ikatan perjanjian dengan ciptaannya. Perjanjian tersebut dibuat bukan merupakan perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak yang sederajat, melainkan berdasarkan inisiatif dan otoritas Allah sendiri. Jadi pohon pengetahuan yang tidak baik dan yang jahat itu adalah tanda perjanjian Tuhan dan manusia. Jikalau manusia tidak taat kepada Allah, maka ada hukumannya. Tetapi sebaliknya, jika manusia itu taat, ada hidup dan berkat bagi mereka. Bagian hidup yang lahiriah telah dikuasai oleh dosa, sehingga hidup batinnya, baik pikiran, hati, dan kehendaknya tidak berdaya untuk menanggulangi kekuatan dosa yang telah diperbuat. Ada 3 aspek yang dipengaruhi oleh pikiran yang berdosa. Adapun aspek-aspek itu adalah sebagai berikut: aspek spiritual, moral, dan sosial. Janji penebusan. Di tengah kutukan atau ketidaksetiaan manusia yang tercatat dalam pasal 3 ayat 1-11, Allah tetap memberikan janji keselamatan dalam ayat 15. Meskipun manusia berada di bawah kutukan baik kepada perempuan maupun Adam. Adam tetap memberi nama Hawa kepada istrinya, yang berarti ibu dari segala yang hidup. Pakaian dari Allah, Kejadian 3 ayat 22-23 menunjukkan bahwa pengusiran Adam dan Hawa dari Taman Eden merupakan konsekuensi atas pelanggaran mereka terhadap perintah Allah. Tetapi kasih Allah tetap hadir meskipun mereka telah jatuh dalam dosa. Demikian presentasi resum pertemuan dari pertemuan 2 hingga pertemuan 7. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.